Okay, hi everyone. Welcome to week six of paper writing course. How's it going? Hope everything is okay. And this week we are talking about how to find your research gap. Okay, first of all, every research filling in the gap from the previous research. Jadi, riset yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya adalah untuk mencari atau mengisi um, gap yang ada di riset sebelumnya. Apa itu gap? Gap itu semacam sesuatu yang kosong, sesuatu yang kurang, yang mungkin dilewatkan oleh peneliti sebelumnya di penelitian sebelumnya. Itu ya. Every current research is connect with previous research. Jadi penelitian apapun yang kita angkat sekarang, topiknya apapun itu harus berkelanjutan. Jadi topik itu sudah harus dibahas di riset-riset sebelumnya. Jadi riset itu selalu berkelanjutan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang, dengan yang akan datang. Makanya every research is a continuous and ongoing conversation. Jadi sebenarnya intinya penelitian itu adalah percakapan yang terus berlanjut, ya. Jadi zaman dulu sudah ada yang ngomongin tentang mangga, terus ada lagi yang lanjut tahun 2020 bicara mangga, 2001, 2, 3, 2023, 2024 bicara mangga, 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 mangga terus, tapi dengan sisi yang berbeda, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan research gap? Jadi dalam penelitian itu ada topik, ada metode, ada demografik, ada teori. Ini beberapa hal, beberapa contoh yang teman-teman bisa gunakan untuk mengisi gap itu, mengisi kekosongan itu. Pertama, topik. Mari kita lihat sama-sama. Same or different topic. Apakah topik kita sama atau berbeda dengan riset sebelumnya? Do you want to do the same topic with previous research? Do you want to do the different topic with previous research? Jadi apakah topik yang akan kita angkat itu sama atau beda? Gitu ya. Jadi kita bisa melihat apakah topiknya sama. Kalau topiknya sama, mungkin metodenya beda. Oke? Kalau topik dan metodenya sama, mungkin demografiknya beda. Kalau topik, metode, dan demografiknya sama, mungkin teorinya beda. Jadi keempat ini harus ada yang beda supaya bisa mengisi gap. Gitu ya. Method. Do you want to research something through different methodology? Mungkin uh, penelitian pada tahun 2020 tentang mangga itu pakai kuantitatif, terus kita pakai kualitatif. Mungkin penelitian mangga tentang tahun 2020 itu menggunakan interview, kita pakai questionnaire. Begitu ya. Jadi ada pembedanya. Demographic atau participants dalam research. Do you want to do the research with different demographic? Do you want to include specific demographic or combine multiple demographic at once? Jadi apakah demografik kita bakalan beda atau sama? Terus apakah kita mau spesifik demografiknya, orang-orangnya begitu spesifik, atau kita gabungkan orang-orang dengan background yang berbeda? Theory. Do you want to do the research with different theory? Do you think that theory in previous research is still relevant or outdated? Jadi mungkin penelitian sebelumnya itu menggunakan teori yang sama. Kalau teorinya sama, berarti yang ini yang harus berbeda. Ya, kalau teorinya beda, mungkin kamu bisa berargumen, iya, sudah pernah diteliti sebelumnya di tahun sekian, tapi mungkin teorinya sudah tidak relevan lagi. Jadi saya ingin membuat penelitian dengan teori yang lebih relevan, gitu. Mungkin karena teorinya sudah kuno, sudah outdated. Jadi kamu akan datang dengan penelitian yang teorinya itu lebih up to date. Sekarang mind mapping. Ini salah satu contoh bagaimana bisa membantu kamu buat mencari research gap itu. Contoh, kamu cari artikel satu, artikel 2, artikel 3, penelitian-penelitian sebelumnya, terus kamu bongkar. Metodenya apa, topiknya apa, teorinya apa, demografiknya siapa, gitu ya. Kamu bongkar semuanya, ketiga-tiganya, terus kamu cari celahnya. Terus bandingkan dengan riset yang akan kamu lakukan. Apa yang akan jadi pembedanya.
Bagaimana cara mencari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu. Read previous research in the library. Ini yang paling dekat, paling um, bisa dijangkau secara fisik. Kamu bisa pergi ke perpustakaan, lalu melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, skripsi-skripsi terdahulu untuk mencari inspirasi. Mungkin ada skripsi yang topiknya kamu suka, tapi kamu ingin mencarinya, kayak menelitinya dengan sudut pandang yang berbeda. Atau ada topik yang beda, tapi kamu suka caranya melakukan data collection, mengumpulkan datanya kamu suka, metodenya kamu suka, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi baca, baca, baca banyak penelitian sebelumnya sebelum kamu menentukan kamu mau melakukan penelitian yang seperti apa. Selanjutnya adalah Google Scholar. Jadi Google Scholar beda dengan Google biasa. Kalau kamu fokus ingin melakukan penelitian, membaca banyak penelitian sebelumnya, kamu harus berteman dengan Google Scholar ini ya, scholar.google.com. Terus ketik saja topik apapun yang kamu ingin cari tahu, lalu ada banyak di sana. Bisa dibaca, bisa diakses. Available online for free. Ini contohnya, English teaching. Akan muncul semuanya, banyak sekali. Nanti akan ada juga tab-tab selanjutnya, halaman 2, 3, 4, seterusnya. Ada banyak sekali. Ada juga kamu bisa lihat per tahun, ya. Mungkin cuma ingin baca yang tahun paling baru, tahun 2024, bisa klik di sini. Atau yang sebelumnya bisa di sini juga. Oke. Terus juga bakalan ada rekomendasi related researchers. Jadi English teaching mungkin terlalu luas, ada fokusnya college English teaching, primary school English teaching, dan sebagainya. Jadi berteman sama Google Scholar, googling, sekarang mulai googlingnya di Google Scholar, bukan googling di Google biasa. Nah, terus kalau kita lihat di sini ada nama orang. Ini nama-nama peneliti. Kalau diklik, kalau muncul seperti ini. Ini contoh punya saya ya. Contoh punya saya dan ini penelitian saya. Kenapa ini berguna? Mungkin ada peneliti yang kamu suka dan topiknya kamu suka juga, terus kamu klik dan kamu lihat dia sudah bahas apa saja, gitu. Ini beberapa publication saya dan jangan lupa juga kita punya jurnal ya di fakultas, di FKIP, di Unipas. Jadi ada banyak jurnal di luar sana yang bisa kamu temukan di Google Scholar, tapi kita juga punya jurnal lokal. Ini juga bisa jadi salah satu tempat kamu mencari penelitian-penelitian sebelumnya, mencari inspirasi. Oke, itu sekian. Kita sudah membahas how to find research gap. Minggu depan kita akan bahas how to build your research rationale. Dan saya harap minggu ini atau minggu depan semuanya sudah punya gambaran pengen angkat topik apa. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa final product dari mata kuliah paper writing adalah menuliskan chapter 1. Ya, oke. Sekian. That's all for today. Thank you for joining in virtually, and I will see you next time.